Salam bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Saya Renita Ika Wahyuni dari SMP Nusantara 1 Gubuk, CGP Angkatan 8, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan memiliki arti yang sama bagi masyarakat luas. Tetapi sebetulnya pengajaran dan pendidikan memiliki arti yang berbeda. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. Sedangkan pendidikan adalah tempat atau wadah untuk menebarkan benih-benih kebudayaan sehingga terciptanya suatu peradaban tanpa meninggalkan budaya-budaya, nilai-nilai budaya yang ada di suatu negara itu. Perjalanan pendidikan di Indonesia sangatlah cukup panjang. Bagaimana tidak? Dulu ketika pendidikan zaman kolonial, orang-orang yang mengenyam pendidikan hanya orang-orang dari kalangan tertentu saja. Rakyat biasa tidak merasakan yang namanya pendidikan. Baru pada tahun 1854 dibukalah sebuah sekolah yang digunakan untuk mengajarkan tenaga-tenaga kasar, tenaga administrasi, tenaga teknik yang berkelas 2 bahkan 3. Jadi tidak mungkin mendapatkan kelas yang tinggi. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara akhirnya membentuk sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa. Taman Siswa di sini bertujuan untuk mendidik atau menyekolahkan seluruh rakyat Indonesia dari kalangan apapun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah merupakan sebuah tuntunan. Apa yang dimaksud dengan tuntunan? Bahwa setiap anak-anak, setiap murid memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Bahwa setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda. Karena keunikan itu, maka kita tidak bisa menyamakan mereka. Sebagai guru hanya bisa untuk menumbuh kembangkan dan menemukan apa yang menjadi minat bakat seorang murid ini tadi. Sehingga kita diibaratkan seperti petani merawat padi. Ketika seorang petani merawat padi, tidak mungkin kita nanti akan mengharapkan dari padi ini akan menjadi jagung. Selain sebagai tuntunan, ternyata di sekolah juga atau di pendidikan kita juga mengenal budi pekerti. Budi pekerti di sini terdiri dari 3, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekertinya sendiri itu adalah tenaga atau raga. Sehingga menjadikan budi pekerti ini harus dikelola secara holistik atau menyeluruh dan juga seimbang. Jika budi pekerti ini mencapai keadaan seimbang, maka akan mencapai yang namanya kebijaksanaan. Sekolah sendiri, sekolah pendidikan, apakah sudah mulai berorientasi kepada murid? Apakah sudah bertumpu atau sudah merupakan murid merupakan pusat dari pembelajaran? Mungkin kita bahkan tahu, mungkin seumuran saya, mungkin Bapak Ibu yang lain, bahwa dulu guru merupakan pusat pembelajaran. Banyak guru yang menggunakan metode ceramah ketika di dalam kelas. Dan juga ibaratnya murid hanya tinggal menerima materi saja. Yang namanya pengetahuan atau pendidikan itu memang harus berkembang dengan seiringnya zaman. Jadi di zaman kita mendapatkan sumber belajar itu sangat terbatas. Tahun sekarang 2023 untuk mendapatkan sumber belajar itu sangat mudah sekali. Hanya dengan browsing saja anak-anak murid sudah bisa mendapatkan sumber belajar. Budaya luar, teknologi dan segala sesuatunya memang harus kita benar-benar filter. Dengan cara apa? Bahwa kita harus mengambil budaya luar itu budaya positif dan juga meninggalkan budaya negatifnya. Dengan cara apa? Menanamkan budi pekerti yang baik. Menanamkan nilai-nilai budaya luhur Indonesia. Gotong royong, kepedulian sosial, kerjasama yang baik, dan lain sebagainya.
Apakah masih ada di sekolah Bapak Ibu? Kita mungkin bisa bercermin kepada sekolah dan juga harapan dari Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia dan salam bahagia.